dan punya akhirat yang memang Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada beliau, sehingga beliau bersabda, ana sayyidun Adam wa man dunahu tahta liwa'ih wala fakhr. Saya tuan, saya panutan, saya junjungan, saya pemimpin. Nabi Adam alaihi salam dan seluruh keturunannya berada di bawah naunganku pada hari akhirat kelak. Wala fakhr, namun aku tidak sombong. Itulah junjungan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita berada di majelis yang tepat, ya. Majelis yang tepat dipimpin oleh daripada dzurriyyatir Rasul, keluarga keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, menambah daripada kecintaan kita. Jadi kalau kita berada di majelisnya yang dipimpin oleh dzurriyyatir Rasul, berarti bersanad, bersambung dia, musolsol, estafet, sambung menyambung. Kita melihat daripada keluarga keturunan Nabi saja ini luar biasa, ya. Baru lihatnya saja, tuba liman ra'ani aw ra'a man ra'ani aw ra'a man ra'a man ra'ani ila yaumil qiyamah dakhalal jannah. Beruntung orang yang pernah melihat wajahku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau orang yang pernah melihat orang yang pernah melihatku, atau orang yang pernah melihat orang yang pernah melihat orang yang pernah melihatku, sampai hari kiamat dakhalal jannah, masuk surga. Subhanallahil azimi wa bihamdihi. Baru lihatnya saja tuh, belum ngikutin ibadahnya, ya. Luar biasa. Anjing yang namanya khitmir beruntung masuk surga. Faza kalbun bihubbi ahlal kahfi fa kaifa ashqa bihubbi ahlal baitin nabi. Beruntung anjing yang namanya khitmir yang mengikuti 7 pemuda goa, tidur 309 tahun, yang disebut dengan yamlikha maksalina maslina marnushin jabarnushin sadnushin kafashtatyush. Khitmir ini beruntung masuk surga, cuma ngikut doang, ya, belum ibadah nih anjing, ya. Beruntung dia ngikut aja. Fakaifa ashqa bihubbi ahlal baitin nabi. Bagaimana kita akan merugi kalau kita ngikutin keluarga keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi perlu kita sadari dan kita syukuri, alhamdulillah kita kedatangan daripada dzurriyyatir Rasul, keluarga daripada keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, saudara kaum muslimin yang berbahagia, alhamdulillah kita di bulan Rajab, syahrullah, bulannya Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana ada peristiwa yang sangat besar dan peristiwa yang sangat mengenang, ya, sangat terkenang bagi baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini peristiwa yang beliau betul-betul senang, ya, beliau bahagia terhadap peristiwa ini karena beliau bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala bila sitrin wala hijab, tanpa penghalang, tanpa pembatas, di mana Allah Ta'ala nyatakan firman-Nya, subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala yang memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Al-Aqsa itu secara bahasa tempat yang sangat jauh,
Ini surah Al-Isra ayat 1 sudah mencakup sebenarnya Isra dan Mi'raj. Walaupun ulama menyatakan ya Al-Aqsa itu Baitul Muqaddis atau Baitul Maqdis yang ada di Yerusalem, Palestina. Tapi inilah kekayaan khazanah daripada Al-Quranul Karim. Al-Aqsa sendiri adalah secara bahasa tempat yang sangat jauh. Di mana itu? Baitul Ma'mur, ya, di lapis langit ketujuh. Karena baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini melintasi tiga alam, bahkan ditambah satu alam, alam nasut, alam malakut, alam jabarut, alam lahut. Alam nasut alamnya manusia. Manusia bisa menempuh perjalanan ini dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Baitul Muqaddas atau Baitul Maqdis, Yerusalem, Palestina. Ya, ini manusia bisa tempuh, tapi kecepatannya sampai sekarang belum ada yang menyamai, apalagi menandingi. Sama saja belum ada, apalagi menandingi, karena kecepatannya kalbarkil khatib, seperti kilat yang menyambar, dengan mengendarai kendaraan yang namanya barak, ya, barak putih, barak kilat, ya, kilat memang cepat kelihatan putih. Nah, ini kendaraan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini alam nasuk sampai ke Masjidil Aqsa, Yerusalem, Palestina. Ya, kemudian beliau dipertemukan oleh Allah Ta'ala dengan seluruh para nabi dan para rasul. Malaikat sholat di belakang daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau dapat sebutan nama Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Imamul Anbiya wal Mursalin, tuannya para nabi para rasul, imamnya para nabi para rasul. Begitu sholat, Nabi yang perjalanannya ditemani dengan malaikat Jibril alaihissalam dan juga malaikat Mikail alaihissalam serta malaikatul hafadzah alaihissalatu wassalam. Nabi rohah, ya, duduk-duduk sebentar, ya, gini habis pengajian sebentar lagi nih kita rohah nih, ada makanan, ada minuman, ya. Nah, Nabi dihidangkan madu, khamar, susu. Dengan mantap baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengambil susu, meminum susu. Jadi kalau minum susu itu sunnah Rasul. Jadi kalau ada kita bertamu dihidangkan susu, jangan ditolak, ya. Minum, ya, minum susu, ya, sunnah Rasul. Si Mas ketawa nih yang megang kamera nih. Susu apa ya Mas, ya? Ya, susu, ya. Aduh, Masya Allah, ya. Jadi sunnah Rasul itu minum susu, ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sudah roha, ya, Nabi dihantar ke Baitul Sakhra. Nah, jadi ada Baitul Maqdis, ada Baitul Muqaddas, ya. Di Baitul Sakhra itulah, Baitul Muqaddas itu Nabi Mi'raj, alamnya sudah berubah, alam malakut, dimensinya lain, alam malaikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tembus sampai ke langit. Di langit pertama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipertemukan oleh Allah Ta'ala dengan Nabi Adam alaihi salam. Di langit kedua baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipertemukan oleh Allah Ta'ala dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya alaihi salatu wassalam. Di langit yang ketiga baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipertemukan oleh Allah Ta'ala dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Di langit keempat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipertemukan oleh Allah Ta'ala dengan Nabi Idris alaihi salatu wassalam. Di langit kelima baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipertemukan oleh Allah Ta'ala dengan Nabi Harun alaihi salam. Di langit keenam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipertemukan oleh Allah Ta'ala dengan Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Di langit ketujuh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipertemukan oleh Allah Ta'ala dengan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Di lapis langit ketujuh ini ada tempat yang namanya Baitul Ma'mur,
tempat tawafnya para malaikat yang bersambung dengan tawafnya manusia di dunia, Ka'bah Al-Musyarrafah, Baitullah yang ada di Makkatul Mukarramah. Nah, cuma sambungannya kita nggak bisa lihat ya, sambungannya kita tidak bisa lihat. Nah, di lapis langit ketujuh ini ya, alamnya ganti ya, inilah mentok alam malakut ya, alamnya ganti, dimensinya lain, alam jabarut ya. Alam jabarut ini singkatnya pengkhususan oleh Allah Ta'ala memberikan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi alam jabarut ini alam yang khusus untuk baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di alam jabarut ini ada alam yang namanya alam lahud, alam ketuhanannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa renungkan Quran surah An-Najm ayat 1 sampai 18. Mari sama-sama kita renungkan ini ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha 'allamahu syadidul quwa ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة هي المأوى. ما شاء الله. عندها جنة هي المأوى. Subhanallahil azim wa bihamdi idh yaghsha sidrata ma yaghsha ma zaghal basar wa ma tagha laqad ra'ahu min ayati rabbihil kubra. Subhanallahil azim wa bihamdi. Mari sama-sama kita renungkan ini ayat Quran surah An-Najm ayat 1 sampai 8. Wan najmi idza hawa, demi Allah Ta'ala yang menciptakan bintang apabila terbenam. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa, tidak tersesat dan juga tidak keliru sahabatmu baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, apa yang beliau ucapkan semata-mata wahyu, tidak berasal daripada hawa nafsu, semata-mata wahyu yang Allah Ta'ala wahyukan kepadanya. Allamahu syadidul quwa, yang mengajarkan yang sangat kuat. Siapa yang sangat kuat? Syariat malaikat Jibril alaihi salatu wassalam, hakikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dzu mirratin fastawa, yang memiliki keteguhan, kekokohan, fastawa, dan menampakkan rupa wujudnya yang asli. Jadi malaikat Jibril alaihi salatu wassalam menampakkan rupanya yang asli. Begitu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa huwa bil ufuqil a'la, dan dia berada di ufuk yang sangat tinggi. Bukan ufuk dunia nih. Kalau langit pertama dunia ketutup ini dunia. Ufukil a'la yang sangat tinggi. Summa dana fatadalla, kemudian mendekat. Ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan yang mendekat adalah baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada ulama sebagian mengatakan tidak, yang mendekat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua-duanya benar kalau kita renungkan. Sebab syariatnya memang baginda Nabi mendekat, tetapi dekatnya batasan manusia. Biar bagaimanapun kan baginda Nabi ini manusia, hamba Allah Ta'ala dan utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mendekatnya seorang hamba tentu terbatas. Jadi yang mengundang baginda Nabi adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendekat. Fatadalla, kalau diibaratkan
Ini pohon menjulang tinggi. Fatadalla. Jadi rantingnya ini ada buahnya menjuntai sehingga orang di bawahnya gampang sekali tuh metik buahnya tuh. Jadi nggak susah payah, saking dekatnya. Fakana qaba qausaini au adna. Diibaratkan kedekatan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Allah Ta'ala itu diibaratkan dua busur panah. Au adna, atau lebih dekat lagi ya, kayak begini nih, masya Allah nih, alhamdulillah nih. Fauzan dekat Habib nih, ini dekat banget ini. Au adna, atau lebih dekat lagi, bisa berbisik-bisik. Fa'auha ila abdihi ma auha, maka diwahyukan kepada Nabi Muhammad apa yang telah diwahyukan. Banyak sekali. Isra Mi'raj perjalanannya singkat tapi ceritanya banyak. Diwahyukan apa yang telah diwahyukan, maka itu dibilang linuriyahu, ya, alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Diberkahi perjalanannya, diberkahi sekelilingnya, haulahu, sekelilingnya. Salah satu keberkahan yang didapat oleh baginda Nabi ialah barakatul waqt, keberkahan waktu. Waktu dilipat, digulung oleh Allah Ta'ala untuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ceritanya banyak. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa saja Nabi melalui tempat yang namanya Yathrib, jadi kota Madinatul Munawwarah. Kemudian Madian, ya, Tursina, Madian ke kota penduduk daripada Nabi Syuaib alaihi salatu wassalam. Tursina tempat Nabi Musa alaihi salam menerima lauh dari kitab Taurat 40 hari 40 malam, lalu sampai ke Baitul Lahim, Baitul Lahmi, Baitul Lahm, ya, kelahirannya Nabi Isa alaihi salam, sampai ke Baitul Maqdis. Itu aja banyak kisahnya itu, ya, luar biasa, masya Allah. Maka Nabi dapat keberkahan waktu. Min ayatina innahu huwas samiul basir. Subhanallah azim wa bihamdi. Maka di depannya maha suci Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, jadi dekat, semakin dekat diwahyukan apa yang telah diwahyukan. Maka zabal fuadu mara, tidak mendustakan hati baginda Nabi apa yang telah dilihatnya. Jadi ada orang kan diajak jalan-jalan, dia ada ngingkarin gitu kan. Ada gampang ini, diajak jalan-jalan, nggak enak nih jalan-jalan, jangan. Ini baginda Nabi nggak mengingkari, dia ajak hiburan jalan-jalan, ya, tidak mengingkari hati baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Afatumarunau ala ma yara, apakah kalian akan membantah apa yang dilihat oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra, dan sungguh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada satu yang lain telah melihat, melihat langsung tuh. Ada dua yang diberikan kesempatan oleh Allah Ta'ala kepada baginda Nabi, dua kali. Saat menerima wahyu pertama di Gua Hira, melihat langsung baik malaikat Jibril alaihi salatu wassalam dan juga Allah subhanahu wa ta'ala. Satu lagi saat di Sidratil Muntaha, ya, maka inda Sidratil Muntaha, pada waktu di Sidrah yang satunya lagi tuh. Sidrah ini arti secara bahasa pohon bidara. Ya, di dunia ada pohon bidara, tentunya beda dengan pohon bidara di sana, ya. Pohon bidara di sana itu, ya, akarnya, ya, menurut keterangan-keterangan hadis itu akarnya di langit ke-6, tapi dahannya, ya, lebar luasnya itu sampai tadi lapis langit ke-7 sampai alam Jabarut, rafrafatul akhbar, mustawa lauhil mahfud, hataman maqdiyah, sampai Sidratil Muntaha. Nah, baginda Nabi besar Muhammad SAW bertemu langsung dengan Allah Ta'ala. Dialognya diabadikan
di dalam sholat tahiyat akhir. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Salam penghormatan, kesejahteraan, keberkahan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji Allah Ta'ala. Allah Ta'ala balas memuji baginda Nabi. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam kesejahteraan, keselamatan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad memang akhlaknya luar biasa, sangat terpuji, dapat pujian, dapat hadiah dari Allah Ta'ala, nggak lupa diri, ingat sama umatnya, ya, ingat sama umatnya. Sempat-sempatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Salam keselamatan, kesejahteraan ya Allah, bukan untukku saja, tapi untuk hamba-hambamu yang soleh, kebahagiaan juga. Subhanallahil azim wa bihamdihi. Ini kalau mau jadi cari pemimpin yang model begini nih, ya, ini yang ngikut contoh Nabi, ya, ingat sama rakyatnya, ingat sama umatnya, dapat kenikmatan, kebahagiaan, ingat sama umatnya, ya. Disaksikan dialog antara Nabi dengan Allah Ta'ala, dengan alam jagat raya ini menyaksikan, kecuali manusia dan jin tidak tahu, ya, mereka menyaksikan sehingga mereka mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Subhanallahil azim wa bihamdihi. Nah, ayat kelanjutannya tadi, ya, inda sidratil muntaha indaha jannata hiyal ma'wa. Di dekat sidratil muntaha itu ada tempat tinggal, ada surga, tempat tinggalnya orang-orang soleh, para syuhada, para siddiqin, ya. Idh yaghsha sidrata ma yaghsha. Ketika itu sidratil muntaha diliputi oleh yang meliputi. Apa yang meliputi? Ada 4 rangkumannya: Al-Qahhar, Al-Jalal, Al-Jamal, Al-Kamal. Al-Qahhar, maha perkasanya Allah Ta'ala. Al-Jalal, maha agungnya Allah Ta'ala. Al-Jamal, maha indahnya Allah Ta'ala. Al-Kamal, maha sempurnanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat keagungan, keperkasaan, keindahan, kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Idh yaghsha sidrata ma yaghsha ma zagal basaru wa ma tagha. Tidak menyimpang penglihatan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga tidak melampaui batas. Nih kita nih kalau diajak sama orang kaya besar nih, atau raja lah, masuk istana, ya, pasti mungkin dari mulai pintu gerbang kita udah celingak-celinguk, ya, begitu megahnya. Masuk rumah raja, istana raja juga celingak-celinguk, mata kita kemana-mana. Ini baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dinyatakan mazaghal basaru wa ma tagha. Tidak menyimpang penglihatan Nabi dan juga tidak melampaui batas. Akhlaknya subhanallahil azim wa bihamdihi. Terakhir ditutup lagi ayat ke-18-nya, laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Taukid lagi nih, sungguh, menegaskan lagi lam taukid, sungguh beliau baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat dari tanda-tanda kebesaran Tuhannya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha besar. Nah, inilah sekilas daripada peristiwa Isra dan Mi'rajnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau dapat hadiah oleh-oleh, yaitu sholat, ya. Sholat terambil dari akar kata sholla, shod lam ya, sholla, yang artinya hubungan. Siapa yang mengamalkan hubungan ini, dari akar kata hubungan, ya, terinci 4 hubungan: sholat, sholawat, silaturahim, dan 1 wasilah.
Sholat hubungan kita kepada Allah Ta'ala, sholawat hubungan kita kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang satu lagi silaturahim, hubungan kita sesama makhluk Allah Subhanahu Wa Ta'ala jangan dipersempit. Jangan silaturahim, kadang orang mempersempit maknanya hubungan sesama manusia. Tidak, silaturahim itu hubungan sesama makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik zahir maupun batin, baik langsung maupun tidak langsung, baik nampak ataupun tidak nampak, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia. Yang terakhir wasilah, satu wasilah atau tawasul, ya inilah hubungan ya agar kita mengamalkannya selamat dunia dan akhirat. Mohon maaf atas segala kekurangan, terima kasih banyak atas segala perhatian. Wal afu minkum, summa assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Fauzan. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan